Dia patut dimuliakan, disembah, bahkan layak untuk menerima pujian dari dunia. Jika akhirnya dia diludahi, dihina, dicerca, dilukai, disiksa, bahkan mati di kayu salib, siapakah yang salah? Pengorbanannya di kayu salib menyatakan kasih dan karunia-Nya yang tidak terhingga bagi seluruh makhluk dan semesta. Kematian Yesus di kayu salib merengkuh setiap manusia yang berdosa masuk ke dalam kasih penebusan Allah. Dia mati bagi kita semua karena kasih-Nya yang tidak berkesudahan. Pagi-pagi buta ataupun malam sepi, terang benderang ataupun gelap ngeri, kemanusiaan kita sering terganggu dengan perasaan takut. Seberapa besar ketakutan dapat mengendalikan kita dan serta kita tidak merasa nyaman dan terganggu, rasa ketakutan dapat membuat kita tidak bisa berpikir baik. Ada emosi yang tidak bisa dikuasai, ada yang berkaitan dengan kesehatan, dan beberapa banyak yang lain. Rasa takut pun dapat merenggangkan hubungan kita dengan Tuhan, membuat jarak yang semakin panjang, yang berakibat kita tidak lagi bisa mendengar suara Tuhan atau merasakan kehadirannya dalam hidup kita. Ada orang yang mengalami keputusasaan dalam hidupnya sehingga harapannya sirna. Dalam kisah ini, para perempuan datang ke kubur untuk merempah-rempahi tubuh Yesus yang baru meninggal. Mari ulang dan dengar kembali tentang Yesus. Dia yang telah mengalahkan maut sehingga kita tidak lagi menjadi takut. Di pagi nan sunyi kabar gembira pun terdengar, dari malam sorga berjubah putih berkilauan. Yesus telah bangkit, kubur tak lagi para perempuan pun bergegas memberitakannya. Mari bersukacita, mari bersukaria, karena keselamatanmu sudah menjadi nyata. Maut dikalahkannya, kubur ditaklukkannya. Mari puji Dia besar kuasanya. Yesus sudah bangkit. Haleluya.
kebangkitannya menyelamatkan kita semua. Haleluya. Marilah kita berdiri, kita bersyukur dan bersukacita, serta menghayati kemenangannya. Yesus telah bangkit di dalam kemuliaan-Nya. Haleluya, haleluya. Kita bersyukur menghayati kemenangan-Nya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, kasih besar Allah berwujud dalam anak-Nya. Haleluya, haleluya. Kita dijadikannya warga kerajaannya. Haleluya, 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 haleluya. Saudara-saudara, kita akan melandasi ibadah Paskah kita pada hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kepada kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Yesus Kristus Juru Selamat kita menyertai kamu sekalian. Amin, amin, amin. Adapun nas pembimbing pada hari ini adalah dari 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Demikian nas pembimbing. Engkau yang bangkit maha mulia, Engkaulah abadi, jaya dan megah. Turun balak sorga, putih cemerlang, gugur ia buka, tanda kau menang. Engkau yang bangkit maha mulia, Engkaulah abadi, jaya dan megah. Inilah hari raya Paskah, hari ketika Yesus Kristus mematahkan belenggu maut dan bangkit dari kubur dengan penuh kemenangan. Bintang fajar yang tidak kunjung terbenam, yakni Kristus yang bangkit dari antara orang mati, menyinari ciptaanmu dengan terangnya yang penuh damai, serta hidup dan berkuasa sampai selamanya. Bersukacitalah, hai seluruh makhluk. Bernyanyilah, hai para malaikat. Yesus Kristus, Tuhan kita telah bangkit. Lihatlah Dia, Yesus
Yesus di dalam hidupku, mengalir tak henti penuhimu, bagai sungai yang berlimpah dicurahkan bagimu. Itulah kasih Yesus Tuhanku. Dia peduli mendengar doamu, pagi, siang, dan malam hari. Dia mengerti yang terbaik kan diberikan bagimu, karena Engkau permata hatinya. Bersandar selalu pada Yesus, tetaplah berdoa berharap kepadanya. Kasih Yesus tersedia bagimu, karena Engkau bermata hatinya. Dia peduli mendengar doamu, pagi, siang, dan malam hari. Dia mengerti yang terbaik kan diberikan bagimu, karena Engkau permata hatinya. Bersandar selalu pada Yesus, berdoa berharap kepadanya. Kasih Yesus tersedia bagimu, karena Engkau permata hatinya. Kasih Yesus tersedia bagimu, karena Engkau permata hatinya. Karena Engkau permata hatinya. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini dari Injil Matius pasal 28 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Tetapi sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Saat ini ya Tuhan, kami selaku umat-Mu merindukan sabda-Mu. Sabda yang membimbing kami, sabda yang menghibur, dan sabda yang membawa keselamatan. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk kami bukan hanya mampu untuk mendalami, tetapi juga diberikan kemampuan untuk melakukan sabda-Mu. Kami mengarahkan hati dan seluruh indera kami pada saat ini, supaya diterangi oleh Roh Kudus-Mu, agar kerja, layan, dan kehidupan kami berkenan di hadapan-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami hamba-hamba-Mu telah siap untuk mendengar. Amin. Jemaat Tuhan diajak untuk berdiri.
Dan kita akan mendengarkan firman Allah. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Matius 28 ayat 1 sampai 10 yang menyatakan kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika kita melihat batu nisan ataupun kubur, atau ketika kita melihat tempat kremasi, apa yang akan muncul kira-kira dalam pikiran kita? Biasanya ketika kita melihat batu nisan, ketika kita melihat kubur ataupun tempat kremasi, maka sesungguhnya yang terbayang dalam pikiran kita adalah kehidupan orang yang telah meninggal. Kehidupan almarhum atau almarhumah yang telah berakhir. Bahkan bukan hanya itu saja, ketika kita menatap batu nisan, ketika kita melihat kubur, ataupun ketika kita datang ke tempat kremasi, maka yang ada dalam pikiran kita adalah kita akan berusaha kembali untuk mengenang segala sesuatu yang pernah terjadi dalam kehidupan almarhum atau almarhumah. Lalu kemudian kita akan berefleksi ke masa lalu orang yang telah meninggal ini.
Ibu bapak saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, demikian pula sikap para perempuan saat mereka mengunjungi kubur Yesus di minggu subuh itu. Di dalam hati para perempuan yang ada pada saat itu adalah mereka tengah dirundung kesedihan yang mendalam. Mereka merasakan kehilangan yang begitu mendalam. Mereka mengalami perasaan duka cita, dan bukan hanya itu saja, perasaan yang dimiliki oleh para perempuan yang mengunjungi kubur Yesus di minggu subuh itu adalah mereka merasakan kehilangan yang begitu mendalam karena pada saat itu mereka ditinggal oleh Yesus, dan cara Yesus wafat pun mengalami suatu hal yang tragis, yaitu harus mati di atas kayu salib. Perasaan yang dimiliki oleh para perempuan yang datang mengunjungi kubur Yesus ketika itu adalah berbagai macam perasaan. Campur aduk segala perasaan ada dan dimiliki oleh para perempuan itu karena mereka menganggap bahwa pahlawan mereka atau Mesias mereka kini telah tiada. Apalagi yang mereka harapkan dari Yesus ketika itu. Oleh karena itu perasaan sedih, perasaan kehilangan, perasaan duka cita yang mendalam adalah perasaan yang mendominasi dari para perempuan yang ada pada saat itu. Dan dikisahkan pula ketika mereka pergi menengok kubur Yesus, mereka pada saat itu tidak pernah berpikir sama sekali untuk bisa melihat bahkan menyaksikan kebangkitan Yesus dari kuburnya. Apalagi ibu bapak saudara yang terkasih, mereka sama sekali tidak memiliki pengharapan sedikit pun untuk mereka bisa berjumpa dengan Yesus yang berhasil mengalahkan maut dengan bangkit dari kematiannya. Pada saat itu sama sekali tidak terlintas dalam pikiran mereka bahwa mereka akan dapat menyaksikan peristiwa kebangkitannya. Cerita Paskah ini sungguh mengejutkan bagi kita. Mengapa saya katakan mengejutkan? Karena peristiwa Paskah waktu itu justru diawali dengan tidak adanya pengharapan. Peristiwa Paskah ketika itu diawali dengan tidak adanya iman dari para perempuan, bahkan murid-murid Tuhan Yesus yang ada pada saat itu tentang Yesus yang akan bangkit. Walaupun sebenarnya baik perempuan maupun murid-murid Yesus telah mendengar pesan dan pengajaran bahwa Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga ketika Yesus masih bersama-sama dengan mereka, tetapi mereka sama sekali tidak menduga, mereka sama sekali tidak mengingat akan pesan dan pengajaran ini. Di tengah-tengah kerapuhan yang ketika itu tengah menghantui para perempuan-perempuan yang datang ke makam Yesus, maka tiba-tiba iman mereka, pengharapan mereka kemudian dipulihkan oleh Allah. Itu tergambar dalam bacaan kita bahwa Allah mengutus seorang malaikatnya untuk memberi kabar tentang peristiwa kebangkitan Kristus sambil berkata dalam ayatnya yang ke-5 dan ke-6. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit." Ibu bapak saudara yang terkasih, pernyataan dari malaikat Tuhan ini memberikan sebuah pengharapan yang baru bagi para perempuan-perempuan yang ada pada saat itu. Ketika pengharapan dan iman mereka pada saat itu hilang karena peristiwa kematian Yesus, akan tetapi pernyataan atau perkataan malaikat Tuhan ini kemudian merubahnya menjadi sebuah harapan yang baru, menjadi sebuah keadaan yang diliputi dan dipenuhi dengan sukacita.
Karena lewat pernyataan ini ditegaskan bahwa jenazah Yesus yang akan mereka rempahi ini sudah tidak ada lagi dikubur. Bahkan malaikat Tuhan sekali lagi berkata, "Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit." Nah, di depan kubur Yesus maka seketika itu juga harapan dari para perempuan ini berubah drastis. Menjadi harapan yang menimbulkan kekuatan, menjadi harapan yang membawa perubahan dalam orientasi hidup mereka, dan perubahan itu terjadi disebabkan karena Yesus yang telah bangkit. Itu sebabnya ibu bapak saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Matius pasal 28 ayatnya yang ke-8 menyaksikan reaksi dari para perempuan itu. Dari yang semula sedih, dari yang semula berduka cita dan kehilangan, serta tidak berdaya, kemudian segala sesuatunya menjadi berubah, menjadi sukacita yang besar. Berita malaikat Tuhan tersebut menghasilkan transformasi atau perubahan pengharapan dan juga pemahaman iman yang sama sekali baru dalam diri para perempuan yang mengunjungi makam atau kubur Yesus ketika itu. Sehingga kemudian perubahan ini juga berdampak dalam iman mereka, dalam pengharapan mereka. Maka kelak di kemudian hari para perempuan ini kemudian berubah menjadi saksi atas kebangkitan Kristus. Dalam bacaan kita terlihat sebuah perubahan besar yang terjadi. Gerak langkah kaki mereka berubah. Dari awalnya melangkah dengan perasaan sedih, melangkah dengan perasaan tertekan, tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus telah bangkit, maka kemudian langkah mereka berubah menjadi berlari cepat-cepat. Dalam bacaan ini dikatakan demikian, ayatnya yang ke-8. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Kebangkitan Yesus, ibu bapak saudara yang terkasih, mengubah kesedihan menjadi sukacita. Kebangkitan Yesus ternyata mampu mengubah kehidupan yang putus asa menjadi hidup yang penuh dengan pengharapan. Pada hari ini kita kembali diingatkan oleh firman Tuhan. Bukankah kehidupan kita juga sering seperti para perempuan yang mengunjungi kubur Yesus pada waktu itu? Pada satu momen tertentu kita pun pastinya mengalami berbagai macam perasaan yang pernah dialami oleh para perempuan-perempuan yang datang ke makam Yesus. Kita pastinya pernah mengalami hidup dalam kekelaman yang pekat. Kita pastinya tentu pernah mengalami rasa kesedihan, rasa kehilangan yang kemudian membuat kita kehilangan pengharapan. Kita juga pastinya pernah mengalami rasa duka dan kesesakan seperti yang dialami oleh para perempuan yang ditinggal mati oleh Yesus ketika itu. Dan ketika keadaan itu terjadi kepada kita, maka kita akan merasa seolah-olah dunia ini akan runtuh dan kita kemudian kehilangan pengharapan. Kita tidak memiliki kekuatan sedikit pun ketika kita diperhadapkan pada kesedihan, pada rasa kehilangan yang mendalam, pada rasa ketakutan yang begitu mendalam. Kita tidak punya kekuatan sedikit pun untuk melanjutkan kehidupan ini untuk di masa mendatang. Dan biasanya ibu bapak saudara yang terkasih, ketika kita dalam keadaan sedih, ketika kita berada dalam kehilangan yang mendalam, maka di saat-saat yang demikian kita juga pasti akan merasakan kesedihan. Kita pasti akan merasa putus asa. Kita pasti mengalami bahwa kita hidup dalam sebuah kehancuran,
dan kita juga tidak tahu lagi apa yang harus kita perbuat. Dan biasanya juga dalam situasi tertekan, dalam situasi kehilangan dan kesedihan yang mendalam, maka kita cenderung bersikap bingung. Kita tidak bisa tenang dalam mengambil sikap. Kita tidak bisa melihat segala sesuatunya secara objektif. Yang terjadi biasanya kita akan panik dan tergoda untuk melakukan jalan pintas. Namun pada hari ini firman Tuhan mau mengingatkan bagi kita sekalian. Teristimewa dalam peristiwa kebangkitan Kristus. Saat kita mau percaya dan mengarahkan kehidupan dan iman kita kepada Dia, maka Allah akan bertindak menolong dan memampukan kita. Dia akan mengubah rasa putus asa kita menjadi pengharapan. Dia akan menyediakan pertolongan dan keselamatan bagi kita, bagi setiap orang yang dalam keadaan lemah, yang dalam keadaan tersisih dan terbuang, seperti yang dialami oleh para perempuan yang datang ke makam Yesus ketika itu. Berita Paskah adalah berita tentang kebangkitan Kristus. Dan berita tentang kebangkitan Kristus merupakan kabar gembira dan kabar sukacita bagi setiap orang yang tidak berdaya. Sebab Kristus yang bangkit adalah Kristus yang senantiasa hadir untuk menolong tiap orang yang mau berseru kepadanya. Kehadiran Kristus yang bangkit senantiasa menghadirkan shalom atau damai sejahtera Allah, sehingga semua ketakutan dan kegelisahan yang kita alami akan dipulihkan oleh Dia. Oleh karena itu, melalui peristiwa kebangkitan Kristus ini, kita diajak untuk percaya, kita diajak untuk menyerahkan seluruh kehidupan kita hanya kepada Kristus yang telah bangkit itu. Dan manakala ketika kita telah mengalami karya kebangkitan Kristus, kita yang semula takut, kita yang semula hidup dalam kekhawatiran, justru akan dimampukan untuk menjadi saksi atas kebangkitan Kristus. Dan kiranya Roh Kudus menopang dan menguatkan kita sekalian, supaya iman dan pengharapan kita yang senantiasa tertuju kepada Allah akan memberikan sebuah kehidupan dan semangat yang baru untuk kita boleh menjadi saksi Kristus di masa sekarang ini. Terpujilah Kristus. Amin. Tuhanku bangkit, nyanyilah haleluya. Kubur ditinggalkannya, maut dikalahkannya. Tuhanku bangkit, nyanyilah haleluya. Tuhanku bangkit, nyanyilah haleluya. Yang tersalib hiduplah, kita hidup olehnya. Tuhanku bangkit, nyanyilah haleluya. Jemaat Tuhan diajak berdiri bersama dengan gereja dan orang percaya di segala waktu dan tempat. Mari kita mengaku dan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, marilah kita bersyafaat, mari kita berdoa. Ya Tuhan kami, Yesus Kristus, yang pada hari ini telah bangkit mengalahkan maut dan juga bangkit dari antara orang mati dan yang tetap hidup. Tolonglah kami supaya kami tidak pernah melupakan bahwa Engkau selalu hadir menyertai kami. Tolong kami juga untuk selalu mengingat bahwa Engkau menyertai kami dalam kebingungan kami, dalam kesedihan dan dalam situasi yang sulit sekalipun, dan Engkau selalu menguatkan, menghibur, bahkan memberikan pengharapan yang baru bagi kami. Tolonglah kami ya Tuhan untuk kami dapat melihat dan merasakan bahwa kebangkitan-Mu mampu mengubah kesedihan menjadi sukacita dan mampu mengubah kehidupan yang putus asa menjadi hidup yang penuh dengan pengharapan. Pada saat ini juga ya Tuhan kami mau berdoa secara khusus bagi gereja kami. Berdoa bagi persatuan dalam kesaksian dan pelayanan yang dilakukan gereja di muka bumi ini termasuk di dalamnya GPIB Jemaat Sion Semarang. Kami juga berdoa bagi orang-orang yang dilayani dan juga bagi para pelayan gereja serta semua warga jemaat yang terlibat dalam pekerjaan pelayanan ini. Kiranya Allah akan terus menguatkan gereja dan umatnya dalam iman, menambahkannya dalam kasih, dan menjaganya dalam kedamaian. Kiranya dengan Roh Kudus-Mu kami dipimpin dan disertai, agar dalam panggilan dan pelayanannya kami sebagai anak-anak-Mu yang telah ditebus dengan kesungguhan, dengan hati yang rajin, dan juga dengan rasa tanggung jawab kami melayani Engkau. Kami berdoa ya Tuhan bagi seluruh bangsa di muka bumi ini dan khususnya bagi bangsa dan negara Indonesia ini. Kami berdoa bagi para pemerintah dan bangsa-bangsa dan juga berdoa untuk presiden beserta dengan para menteri. Kami berdoa untuk wakil-wakil rakyat dan semua orang yang bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kiranya hanya dengan pertolongan Allah saja mereka dapat mengupayakan keadilan dan kebenaran serta kesejahteraan bagi rakyat. Pimpinlah para pemimpin negeri ini ya Tuhan, hanya dengan kebajikan dan kebijaksanaan yang berasal dari Tuhan. Bapa di sorga, pada saat ini kami mau berdoa bagi mereka yang menderita, mereka yang sengsara, mereka yang menderita penganiayaan, yang mengalami kekhawatiran dan keputusasaan. Kami berdoa untuk mereka yang sedang berduka cita dan yang sedang mengalami sakit. Kiranya Allah senantiasa menghibur dan melepaskan mereka. Allah akan senantiasa menolong mereka untuk merasakan kasih dan kehadiran Allah dalam kehidupan mereka, bahkan di tengah-tengah kesusahan dan penderitaan yang mereka alami dan hadapi. Kami bersyukur ya Tuhan karena berita Paskah pada hari ini mengingatkan kami agar kami mau menyerahkan diri hanya kepadamu ya Allah, sehingga kami dapat terus menjadi murid dan saksi Kristus yang hidup dengan mengikuti teladan-Mu. Kami bersyukur karena berita Paskah pada hari ini mampu mengubah kami untuk menjadi manusia-manusia yang baru, yang senantiasa hidup dalam ketaatan kepada Allah, dan kiranya kami dapat hidup taat sampai mati bersama dengan Kristus yang bangkit.
Kami tetap menyerahkan akan seluruh keberadaan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tuntunlah kami, bimbinglah kami, agar kami boleh menjadi saksi atas peristiwa kebangkitan Kristus, sehingga orang lain pun akan mengalami perubahan dalam kehidupannya. Mereka tetap memiliki pengharapan dan iman yang tertuju kepada Allah lewat kesaksian tentang Kristus yang bangkit, yang mampu kami kerjakan. Ya Tuhan, demi pengasihan-Mu, dengarkanlah dan kabulkanlah doa kami, dan terimalah doa kami ini ya Tuhan, yang kami bawa hanya di dalam nama Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
mari bersyukur kepada Allah atas karunia-Nya. Bawalah persembahan dengan mengingat nas Alkitab dalam 1 Korintus 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Pada peringatan kebangkitan Kristus ini, diharapkan jemaat dapat memberikan persembahan syukur Paskah di dalam amplop masing-masing. Persembahan dapat dikirim melalui transfer ke rekening gereja atau dapat diserahkan ke kantor gereja. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Keadilan dan hukumnya bagai benteng yang teguh, bagi orang yang percaya tempat hidup yang teduh. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Marilah bersyukur atas persembahan yang telah terkumpul ini. Bapa Maha Kasih, kehadirat-Mu yang Maha Kudus kami menghadap dan mengucap syukur di masa yang penuh dengan kekhawatiran, ketakutan, dan kekelaman di masa pandemi ini. Namun, kami bersyukur karena kami selalu merasakan penyertaan-Mu yang sempurna, menguatkan, menghibur, dan menenangkan kami. Bapa Maha Kasih, dengan penuh sukacita, telah kami peringati kebangkitan anak-Mu Yesus Tuhan kami. Melalui kebangkitan Kristus, kami membawa persembahan syukur ini. Berkatilah persembahan ini, sehingga dapat kami gunakan untuk mewartakan kasih-Mu yang sempurna itu bagi sesama yang membutuhkan dan mendukung aktivitas pelayanan kami. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai selama-lamanya. Amin. Warta Jemaat Minggu 4 April 2021. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dimohon perhatian sejenak terhadap informasi pelayanan yang dapat kami sampaikan sebagai berikut. Ibadah Pelkat PKLU. Ibadah Pelkat PKLU akan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 6 April 2021, pukul 09.00 WIB secara daring. Pelayan firman Pendeta Nyonya Wati Helumo, liturgos Bapak Simon Parera, pemandu lagu Ibu Adriana Kansil, pembaca Mazmur Bapak Basuki, dan host Saudari Eirin Awa. Ibadah Pelkat PKB. Ibadah Pelkat PKB akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 10 April 2021, pada pukul 19.00 WIB, akan dilaksanakan secara daring. Pelayan firman Pendeta Nyonya Febri CH Parimo Rampengan, liturgos Bapak Leo Mamesah, pemandu lagu Bapak Suwardi, pembaca Mazmur Bapak Simon Parera, dan host Bapak Octavianus P. Sudirarjo. Katekisasi tahun 2021-2022. Telah dibuka kelas katekisasi tahun 2021-2022. Adapun persyaratan detail dapat dilihat di Warta Jemaat. Ucapan terima kasih dan donasi.
Majelis Jemaat GPIB Sion Semarang mengucapkan terima kasih kepada 1. Jemaat yang telah berpartisipasi dalam memberikan persembahan, baik dalam bentuk persembahan syukur, persepuluhan, serta sumbangan-sumbangan lainnya. Apabila persembahan dan sumbangan Bapak, Ibu, Saudara-saudari belum tercantum dalam warta jemaat atau tidak sesuai dengan jumlah dan pemberian, kami mohon untuk segera menghubungi kantor sekretariat GPIB Sion Semarang pada setiap hari kerja. 2. Segenap warga GPIB Jemaat Sion Semarang mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Prof. John A. Titale atas pelayanan firman pada ibadah Paskah tanggal 4 April 2021 di Pos Palkas Kenongo, pukul 09.00 WIB. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak dan keluarga. 3. Bagi warga jemaat dan donatur yang ingin memberikan persembahan syukur dan persepuluhan untuk menopang dana pelayanan dapat menyetor atau mentransfer ke rekening GPIB Sion Semarang. Ulang tahun, Presbiter Jemaat Sion Semarang mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan dari tanggal 4 April sampai dengan tanggal 10 April 2021. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat minggu ini. Warta jemaat selengkapnya dapat dibaca di warta masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Salam bagimu dan jangan takut. Perkataan pertama dari Tuhan Yesus yang bangkit dari kematian adalah salam bagimu. Perkataan ini ditujukan kepada Maria, Magdalena, dan Maria yang lain yang sedang berlari untuk menjumpai para murid Yesus, memberitahukan apa yang terjadi di kubur Yesus. Ucapan salam dari Tuhan Yesus ini tentu saja membebaskan, melepaskan perasaan takut, tertekan, sedih, gelisah, dan tidak berdaya yang dialami oleh kedua perempuan itu. Perkataan Tuhan Yesus, salam bagimu, tentu saja sangat menghibur kedua perempuan itu. Selain menghibur, Tuhan Yesus juga menguatkan dua perempuan itu dengan perkataan, jangan takut. Perasaan takut akan membuat kita menjadi tidak percaya diri, sebab perasaan takut menurunkan daya kreativitas dan produktivitas. Perasaan takut juga akan membunuh pengharapan. Dalam menghadapi aksi teror bom bunuh diri minggu lalu di Makassar, Iman Paskah mengajarkan kita jangan takut, tetapi tetap harus waspada. Salam bagimu dan jangan takut adalah dua perkataan Tuhan Yesus yang menghibur dan menguatkan kita dalam menjalani anugerah kehidupan di dunia yang membenci dan menyalibkan Yesus. Namun, melalui kebangkitannya, kuasa dosa dan maut dikalahkan. Kemenangannya atas kuasa dosa dan maut dianugerahkan kepada kita. Inilah dasar dari seluruh ungkapan syukur kita untuk melanjutkan dan mewujud nyatakan dua perkataan Yesus kepada sesama umat manusia yang akan menghadapi tantangan di masa depan yang tidak semakin ringan, terutama di saat ini dengan pandemi virus corona. Paskah yang kita rayakan ini dengan menghayati dua perkataan Tuhan Yesus, salam bagimu dan jangan takut, akan terus menumbuhkan semangat
menghadirkan damai sejahtera Allah bagi segala makhluk ciptaannya. Inilah visi GPIB sebagai gereja misioner yang sedang melaksanakan vaksinasi untuk 6.000 orang di kantor Majelis Sinode selama bulan April ini. Dan juga sedang mempersiapkan persidangan Sinode ke-21 pada akhir bulan Oktober 2021 di Surabaya. Untuk itu, mari kita terus menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat serta bangsa yang amat kita cintai, bangsa yang besar, yang sangat majemuk, yang dikaruniai sumber daya alam melimpah dan letaknya sangat strategis pada peta dunia, yaitu bangsa Indonesia. Selamat Paskah, Dikau yang bangkit, Maha Mulia, Dikaulah abadi, jaya dan megah. Paskah adalah pembaharuan, sukacita, kemenangan, kepastian hidup, damai sejahtera, penebusan, bukti cinta, kebangkitan, kekuatan, semangat baru, harapan baru. Badan Pelaksana MUPEL GPIB Jawa Tengah Daerah Istimewa Yogyakarta mengucapkan Selamat Paskah. Ke Immanuel jangan lupa foto. Ulangnya mampir-mampir ke Evat. Kalau pandemi hadir bikin loyo, Paskah hadir bawa harapan buat kita. Di Semarang, Philadelphia juga ada. Jangan lupa Sion pun disapa.
Kalau vaksin udah boleh ada, tangan Tuhan bekerja di sana. Salatiga, Melipir di Taman Sari. Kesana dikit ada ATK. Segala upaya patut kita syukuri. Tetap jaga-jaga agar tidak bawa petaka. Di selatan Jawa ada Galilea. Kalau depan alun-alun itu Betel Magelang. Jaga jarak tetap yang utama, pakai masker, jangan lepas sembarang. Depan Keraton Surakarta ada penabur. Di utara kotanya ada Solo Utara. Kalau gereja buka, jangan takabur. Ibadah di rumah pilihan. Rio Mulyo menyapa dari Purworejo. Kalau Margo Mulyo dari pusat Jogja. Prinsip orang Jawa, eling lang waspada. Itu penting juga loh bagi kita warga gereja. Di kota Tegal yang bahari, Ayalon hadir untuk berkarya. Rayakan Paskah di tengah pandemi perlu akali agar tidak jadi bahaya. Akhirnya, kami ke-13 Jemaat GPIB di Mupel Jateng DIY mengucapkan Selamat Paskah 2021. Berpaling pada Sang Hidup, berpihak pada kehidupan. Jemaat Tuhan diajak berdiri, dengarkanlah amanat pengutusan. Bersiaplah menjalankan panggilan dan pengutusan kita. Kelemahan, kesedihan, kerapuhan, bahkan duka cita pastinya masih akan kita hadapi dan jalani. Tetapi kebangkitan Kristus adalah fakta bahwa Kristus hidup. Kemenangan Kristus menjanjikan kemenangan bagi umat manusia. Dengan kepastian inilah kita akan berjalan dengan tenang, selalu bersyukur dan bersaksi tentang keselamatan Kristus. Kita dipanggil untuk menjadi umat yang berpaling kepada Sang Hidup. Anak Allah turun ke dunia, mengasihi, mengampuni, dan menebus seluruh hidupku.
Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kiranya sukacita Paskah mengalahkan kekhawatiran, ketakutan, dan kesuraman saudara di tengah dunia yang sedang merana ini. Kiranya Yesus Sang Kebangkitan akan memelihara dan menyertai saudara. Kiranya kebangkitan Kristus memberikan pengharapan di tengah kerapuhan yang terjadi, dan kiranya Roh Kudus akan terus memimpin dan menuntun kehidupan saudara hari ini sampai selama-lamanya.